Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutan. Makasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport, selalu mendukung atau menantikan selalu video tentang Solusi Hutang. Mungkin updatean terbaru, video terbaru, motivasi, dukungan, jawaban pertanyaan itu ya yang mungkin yang Anda nantikan hampir setiap hari dari saya. Anda menunggukan selalu, dan juga Anda juga ikut mensupport, mendukung kayak mana channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi. Itu saya juga ucapkan terima kasih buat Anda semua ya. Oke, ini ada 8 pinjol ya, yang selalu menimbulkan pro kontra dari Anda semuanya ya. Jadi sesuai dengan judul videonya hari ini, OJK 8 pinjol ini sebenarnya legal atau ilegal ya, atau sudah layakkah untuk diblokir atau kayak mana sih sebenarnya. Kita kan juga bingung ya, karena sejauh ini kita perhatikan seakan ini ada pinjol yang terlindungi gitu loh ya. Ada pinjol yang seakan kayak tembok, tidak bisa dilawan sama sekali gitu loh. Bahkan kekuasaan pun nggak bisa berkutik kalau udah nengok yang namanya yang seperti ini ya. Padahal kasus pinjol ini bukan hal yang sepele lagi ya, bukan bisa kita anggap ini itu kasus receh nih itu, atau kasus kayak mana. Ini bukan kasus receh lagi, sudah ngeri nih, makan korbannya sudah ngeri gitu loh. Apalagi mereka yang sudah mentok banget, mereka yang sudah tidak tahu lagi apa-apa, itu bisa berakhir dengan tragis gitu loh. Tapi kita lihat di sini, seakan ini dibiarkan, meskipun banyak itu dari LBH pun juga sudah bergerak kayak mana dia membela dari masyarakat ini ya. Habis itu kita perhatikan yang berwenang aja lah kayak Kominfo dan OJK, seakan di sini nggak ada gairah sama sekali untuk ke pinjol. Lagian mereka pun juga memblokir selama ini. Berapa banyak itu pinjol yang diblokir ya? Mungkin kalau saya nggak salah mungkin sekitaran 2000 lebih sudah ada. Tapi coba kita tanya ke diri kita, manfaat dari pinjol itu diblokir apa? Ya, tidak pernah kita menemukan satu kata pun dari OJK misalnya, semua pinjol yang telah diblokir oleh tim Satgas Waspada Investasi itu tidak perlu Anda bayar lagi. Kita tidak menemukan hal seperti itu. Ya. Dan yang saya herankan, banyak dari teman-teman itu malah seakan mencari pinjol yang telah diblokir. Itu fungsinya buat Anda apaan sih? Makanya saya agak bingung gitu loh. Makanya hari ini saya juga bikinnya dengan hal yang sama. OJK 8 pinjol ini sebenarnya legal atau ilegal? Karena banyak dari teman-teman itu yang bertanya ke saya ya. 8 pinjolnya yang mana? Sebelum saya bahas untuk video ini, sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini terus berkembang pun dari suku manapun. Selamat datang di Solusi Hutang. Terima kasih telah hadir. Oke. 8 pinjol ini seakan-akan kita juga ikut bingung ya. Ini antara sudah resmi OJK atau belum ya. Ketika hari itu saya pernah bahas itu ketika ada di live, ada yang bertanya ke OJK dan jawabannya pun juga tidak memuaskan hati sama sekali gitu loh. Entah jawaban apalah yang diberikan dengan hal seperti itu gitu loh ya. Jawaban dari OJK ketika ada yang bertanya bahwa dia telat di aplikasi Adapundi ya, kurang lebih 5 hari sampai 6 hari. Dia jawaban dari OJK begini: sehubung dengan penagihan yang dilakukan oleh debt collector atau DC, kami sampaikan beberapa hal ya. Ini Anda ingat ini. Ini orang yang sudah mengadu ke OJK karena dia telat 4 atau 5 hari gitu loh, atau 6 hari lah paling lama. 1. Perusahaan fintech P2P Lending sebagai kreditur dan bapak selaku debitur terikat dengan perjanjian kredit yang sudah disepakati bersama ya. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing ya. Benar, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Di pihak satu dari kreditur, mereka berhak untuk menagih. Si debitur bagaimana ya? Mereka saat ini belum ada uang. Bukan berarti mereka lari dari tanggung jawab, tidak. Tapi mereka minta jeda. Bisa nggak? Ada nggak solusi lain? Misalnya yang mereka harapkan, mereka ketika bertanya ke OJK itu adalah apa sih yang harusnya mereka jawab ketika mereka didesak untuk bayar padahal mereka tidak ada uang. Saya yakin itu yang ditanyakan sebenarnya, tapi tidak memuaskan ya. Oke, saya lanjutin dulu. 2.
kami berharap Bapak selaku debitur telah menjalankan kewajiban utama sebagai debitur yang melakukan pembayaran cicilan. Berarti dia tidak nyimak gitu loh. Ya. Dia sudah bilangin dia tidak sanggup ya. Dia belum ada uang, udah telat 5 sampai 6 hari. Kayak mana caranya dia minta untuk perpanjangan sedikit waktu tanpa dia harus membayar perpanjangan, kan itu tujuannya. Tapi kalau di sini dibilangin Anda sudah menjalankan kewajiban Anda sebagai debitur, ya mungkin kalau semua uang mereka sudah habis diraih sama pinjol, pinjol pun juga nggak akan nelpon lagi. Ya, sebenarnya bukan itu solusi yang mereka tanyakan. Habis itu, apabila Bapak sebagai debitur tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka Bapak telah melakukan one prestasi perjanjian sehingga kreditur berhak melakukan penagihan menggunakan debt collector sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Sesuai POJK 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen, maka pelaku usaha jasa keuangan berhak untuk memastikan adanya etikat baik dari keuangan. Oke. Kami memahami itu. Karena adanya satu ingkar janji, ya, atau disebut dengan one prestasi, ya, sehingga si debitur tidak bisa memenuhi perjanjian mereka atau tanggung jawab dia yang telah disepakati dengan kreditur, sehingga kreditur menyewa dengan yang namanya jasa pihak ketiga. Satu hal yang saya tanyakan, apakah dengan caci makian, apakah dengan hinaan, apakah dengan ancaman, itukah yang disebut dengan POJK 2013? Ya. Apakah itu yang disebut dengan POJK tadi? Ya. Tapi kalau memang dari segi penagihan ini diatur, persinya seperti apa? Itu sebenarnya yang ditanyakan oleh debitur ini. Apakah diizinkan oleh OJK debt collector menagih, meneror dengan cara mengancam, menekan, mencaci maki, menghina, pokoknya berbagai macam? Apakah itu yang disebut keberhakan dari seorang kreditur? Ya, kalau memang itu, tolong OJK keluarkan surat resminya bahwa pihak dari kreditur bisa menggunakan jasa si debt collector dengan cara menagih, meneror, mengancam, menghina, mana gitu loh. Ya. Tapi kalau ada SOP cara penagihan yang diatur oleh misalnya dari APPI, AFPI misalnya gitu, ya udah gitu loh. Kita pengen lihat dulu kayak mana segi aturannya itu. Itu sebenarnya. Tapi di sini dia malah menerangkan yang nggak nyambung dengan topiknya. Ya. Padahal orang ini menyadari dia telat. Kalau dia telat berarti sudah jelas dia ingkar janji. Ya. Tapi ketelatan dia ini, dia minta pendapat bisa nggak dicarikan tenggang waktu tanpa dia mengeluarkan uang dulu sampai dia ada duit untuk membayar ini. Ya, biasanya kalau diminta sama pinjol itu kan disuruh melakukan perpanjangan. Makanya jawaban tadi tidak memuaskan. Ya, oke, kita masuk lagi ke judul dari video ini. Ya, kan saya bilang ini tuh 8 aplikasi ini sebenarnya legal atau ilegal? Kan banyak yang bertanya ke saya. Salah satu dari aplikasinya adalah Akulaku, Kredit Pintar, EasyCash, Ada Kami, Ada Pundi. Ya. Habis itu lagi Rupiah Cepat, Kredivo dan Kredinisia. Ya. Ini banyak banget yang bertanya ke saya. Bang, apakah itu legal, Bang? Ya. Di satu sisi saya menyampaikan, itu ada yang legal, yang sudah terverifikasi, ada yang baru terdaftar. Ya. Tapi boleh kita bilang semuanya sudah ada nama mereka di Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana Bang dengan cara penagihan mereka yang selalu mengancam, yang selalu menekan? Sesuai dengan yang saya bacakan tadi, jawaban dari OJK tadi, dia bilang, apabila si debitur ingkar janji, tidak menepati janji atau yang disebut dengan one prestasi, maka pihak kreditur berhak menyewa yang namanya jasa penagih. Ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya, jasa penagih yang disewa kreditur ini apakah dilegalkan? Mereka menagih dengan versi meneror, mereka menagih dengan versi mengancam. Ini loh yang mau saya tanyakan. Ya. Jadi mungkin kalau Anda mengadu misalnya ke OJK, habis itu Anda mendapatkan jawaban seperti yang saya sampaikan tadi, coba tanyakan ke OJK itu. Yang kami tanyakan bukan soal cacat dari perjanjiannya. Kami sadar bahwa kami telah melakukan kesalahan akibat kami tidak ada uang. Ya. Sekarang kami ada etikat baik, beri kami tenggang waktu tanpa kami ditekan atau diancam. Ada nggak cara dari OJK? Kalau kata OJK itu nggak ada cara lain, ayo udahlah. Berarti kita nggak usah dengar. Anda balik lagi ke sini, ya. Anda balik lagi ke channel ini. Saya yang mengarahkan Anda. Kayak mana harusnya Anda bersikap, ya. Jadi kita masuk lagi ke yang 8 tadi saya sebutin. Apakah itu legal atau ilegal? Saya selalu bilang, saya tidak penting menyampaikan kepada Anda itu legal atau ilegal.
hari ini yang saya temukan dari teman-teman saya semua ini, khususnya dari subscriber saya, rata-rata Anda itu gagal bayar. Atau rata-rata Anda telat bayar. Alasan yang paling pertama Anda telat bayar adalah karena uang Anda sudah tidak ada. Ya, atau Anda di WFA, atau Anda sudah dirumahkan, atau pekerjaan sudah tidak ada, pemasukan sudah tidak ada. Yang saya sarankan buat teman-teman semuanya, jangan menjadi OJK hanya untuk mencari legal dan ilegalnya. Tapi kalau bisa, berusahalah terus, kumpulkan uang Anda, suatu saat uang Anda terkumpul, bayarkan ini. Tidak peduli itu mau legal, mau ilegal. Supaya apa? Supaya tidak menambah beban pikiran Anda untuk kedepannya. Ya. Kalau Anda terus-terusan mencari mana ini pinjol yang sudah OJK, mana pinjol yang belum OJK, seakan-akan di sini Anda sudah menambah sendiri pekerjaan Anda untuk menjadi otoritas jasa keuangan. Ya. Ngapain gitu loh? Sementara untuk hidup Anda aja sudah susah, Anda malah jadi OJK gitu loh. Kenapa ketika gagal bayar Anda malah mencari pinjol ini sudah resmi, pinjol ini belum resmi? Kenapa setelah gagal bayar? Kenapa nggak di awal dulu? Ya. Saya nggak tahu bang, ya udah. Hasil dari ketidaktahuan Anda bayar mahal hari ini. Makanya saya bilangin, kalau Anda tidak ada uang, bekerjalah. Ya. Kalau Anda tidak ada pemasukan, carilah pemasukan. Jangan Anda cari legal atau ilegalnya. Bikin capek Anda itu, karena itu bukan bidang kita, bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita hari ini, ada uang bayarkan, tidak ada uang ya udah terima risikonya. Ya. Mau didatangi ke rumah, mau proses hukum, mau apapun yang diancamkan mereka, insya Allah saya terima. Kayak gitu aja. Ya, jadi Anda pun nggak capek, pikiran Anda nggak capek, Anda nggak lelah, Anda masih tetap bisa beraktivitas. Kenapa? Karena Anda jujur dengan diri Anda. Ya udah gitu loh, nggak penting mau legal mau ilegal, terserah. Ya, ini buat teman-teman semua ini. Jadi mungkin dari saya cuman itu dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Terutama buat teman-teman yang selalu bertanya, pinjol ini legal atau ilegal nggak bang? Cara menagihnya begini. Kalau yang namanya cara menagih pinjaman online itu terserah, kan saya bilangin tadi. OJK aja katanya sesuai dengan POJK 2013 ya. Tapi tentang sesuai POJK ini, apakah segi pengancaman peneroran juga ikut serta diatur dalam hal itu? Itu yang kita belum tahu. Mudah-mudahan ke depannya OJK menjelaskan ya bagaimana sebenarnya dari cara penagih yang digunakan oleh pihak kreditur. Ya, apakah ini dilegalkan dengan cara menghina, mencaci maki segala macam? Apakah ini dilegalkan? Kalau memang ia dilegalkan, mana ya aturan yang telah dikeluarkan? Biar kita juga tahu